Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Bisik Sehat. Alhamdulillah, saya mau menyampaikan materi yaitu mengatasi masalah-masalah pada lutut, yaitu osteoartritis genu ataupun ACL. Osteoartritis genu atau rematik genu ini permasalahannya karena kebanyakan dari faktor tua, yaitu degeneratif, di mana tulang, yaitu sendi, ini lapisan sendi mengalami penipisan atau sudah habis, yaitu kartilagonya sudah nipis atau habis, ya, entah itu yang di atas maupun di bawah. Kemudian cairan sendi atau cavum synovial ini volumenya pun juga mulai habis, berkurang. Bantalan sendi atau diskus articularisnya ini yang mestinya kenyal sudah mulai menipis, sehingga hubungan sendi itu mendekat, merapat. Dengan adanya merapat, sehingga kalau buat berdiri atau berjalan atau naik tangga turun tangga semakin tergerus. Kalau ini terjadi terus menerus, sementara otot-otot pahanya semakin melemah, akan terjadi penggerusan pada lapisan tulang, sehingga ini akan selalu bertemu, lama-lama akan menstimulir terjadinya pertumbuhan tulang baru, tetapi sifatnya runcing, yang namanya osteofit. Penumbuhan tulang yang runcing ini akan menusuk jaringan-jaringan di sekitarnya. Kalau ini terjadi, ini akan jadi perdarahan sehingga menjadi bengkak. Kemudian ACL itu dari anterior cruciatum ligamentum, di mana ini terjadi dan banyak terjadi terutama pada wanita, karena ini berhubungan dengan pembungkus sendi tadi, yaitu ACL tadi. Itu terjadi strain atau terjadi memar melebihi dari batas fleksibilitas atau elastisitas. Itu ada 3 grade. Grade 1 itu biasanya hanya strain ringan. Grade 2 ada ditambah lebih dari itu, terjadi memar, dan yang ketiga itu robek yang luar biasa, dan ini harus dioperasi. Biasanya dari 3 masalah tadi, artinya yang tidak dioperasi secara konservatif maupun dioperasi, dan kemudian kita yang di atas rematik atau osteoartritis genu ini bermasalahnya nyaris sama, yaitu biasanya ada udema atau ada bengkak, kemudian ada nyeri, juga nyeri gerak, keterbatasan gerak, dan mengalami penurunan dari kekuatan otot. Kalau ini terjadi, sehingga nampak sekali karakternya. Biasanya kalau osteoartritis atau rematik ini jalannya saya contohkan, ya. Baik. Kalau pada pasien osteoartritis genu atau rheumatoid arthritis genu atau rematik genu, cara berdirinya pun sudah tidak seimbang, karena umpamanya yang sakit yang kiri, dia akan lebih menumpu yang kanan, sehingga kalau jalan itu akan nampak sekali. Jadi nampaknya begini, nanti yang sakit akan cepat. Nah, kita contoh lagi, ya, akan terjadi itu. Jadi akan mengalami pola jalan yang salah, entah itu irama jalannya salah dan jarak jalannya juga salah. Yang kedua, yang ACL, anterior cruciatum ligament, yang mengalami memar atau terjadi strain atau yang dioperasi, itu biasanya ini ditekuk. Beda, ini biasanya ditekuk. Lutut yang sakit, lutut yang kiri biasanya ditekuk, sehingga kalau sudah lepas tongkat atau krep, biasanya jalannya akan ini, ya. Kita coba lagi. Kalau tadi yang rematik lutut tadi sakitnya poma jalannya, kalau yang ACL ini posisi agak ditekuk. Jadi inilah yang masalah ini, tetapi insya Allah kalau kita tahu masalahnya, tadi ada bengkak, ada sakit, ada nyeri gerak, juga mengalami keterbatasan gerak, plus otot-ototnya, terutama otot pahanya mengalami lemah. Biasanya bahwa cara penanganannya biasanya ditekuk, dilatih supaya full, atau luas gerak sendinya biar tambah. Tapi rata-rata kita lupa untuk melatih gerakan diluruskan, padahal ini yang utama. Kalau untuk memperbaiki jalan, entah itu rematik
yaitu osteoartritis genu atau ACL. Ini dua-duanya harus dikembalikan full ekstensi atau bahwa lututnya harus diusahakan bisa lurus. Ini tidak begitu, tapi ini posisi begini, lurus. Ya, dengan begitu tentunya nanti jalannya akan lebih baik. Saudara-saudaraku, jadi harus dilatih. Dilatihnya sederhana sekali, jadi cukup. Entah itu yang ACL maupun rematik genu, tetap cuma 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tidak bisa, nggak bisa, dibantu yang sehat. Kita bisa menyandar supaya lebih stabil. Baru umpamanya ini sampai di sini, kita bantu sebisanya. 1, turun. 2, turun. 3, turun. 4, turun. Kalau tidak, bisa posisi tidur atau duduk, kakinya diluruskan. Ya, kakinya umpamanya diluruskan. Ya, ini bisa diganjel. Umpamanya ini diberikan ganjel seperti ini. Ini nekuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Usahakan benar-benar ini bisa lurus. Kalau nanti bisa lurus, insya Allah dijamin Bapak Ibu nanti jalannya bisa, polanya akan benar. Irama langkahnya juga jarak langkahnya. Kemudian ini yang pokok ya. Ini harus bergantian. Yang sehat pun juga dilatih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita bisa nonton TV, bisa baca koran, bisa juga ber-WA-WA-an juga bisa. Ya, jadi ini taruhlah bisa 100 kali. Kiri 100, kanan 100. Kemudian ditahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 8. Ditahan, turun. Ganti yang sehat. 1, 2, 8, turun. Habis itu ganti. Pakai beban kaki kita. 1, turun. 2, turun. Sampai 8, ganti. 1, 2, 3, 4, diteruskan. Berulang-ulang. Bisa kalau ini ada beban, mungkin tidak sampai 100. Taruhlah sampai 20 atau 30. Cukup. Kalau ini udah selesai, baru kemudian dicoba lagi. Ya, dicoba lagi dengan gerakan ditahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau saja ini dilakukan pagi, siang, kemudian juga sore, artinya bisa 100, 100, 100, atau 100, 100, 150, atau 100, 150, 150, sebatas kemampuan. Kemudian ditahan, bisa sampai 20, bisa 30. Kalau kuatnya sampai 10 juga tidak apa-apa. Ya, dari insya Allah kalau ini dilatih rutin, ya, insya Allah nanti di dalam 2 minggu ini insya Allah sudah akan mengalami kemajuan yang luar biasa. Baik, terima kasih. Nanti ada episode yang kedua untuk menambah luas gerak sendi untuk ditekuk. Sementara kita justru fokus pada diluruskan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.